Welcome back my channel, Apik Story, Apik kisahnya, Apik filmnya, serta Apik channelnya, Uki. Di episode 4, Bian problem dengan para pimpinan perusahaan. Ami di ghosting Agung lagi. Sedangkan Tari didekati dua pria yang mau melamarnya. Bagaimana kisah berikutnya? Yuk kita tuntaskan sampai selesai. Bian curhat ke Sarah bahwa ia tidak menyangka Salman temannya Sarah akan melamar Tari. Sarah menimpali, mungkin Salman nanti akan cerai dengan Tari. Cerai? Bian bersikukuh kalau dia cerai, kalau tidak, dan mereka bahagia. Bian tidak bisa kehilangan Tari karena ia sangat mencintainya. Secepat ini gitu, ada orang yang ngelamar Tari? Sarah hening dan diam. Keesokan harinya, Bian dan Tari mengajak weekend si kecil Fatih. Namun, tak disangka Tari mengundang Salman. Oh no! Itu membuat Bian marah dan menarik Tari. Bian menegur Tari, ini waktu dia dengan Fatih. Mengapa ia mengajak tunangannya? Tari, ia bukan tunangan, ia sedang ta'aruf. Ini nggak tunangan, tapi ta'aruf. Ya apalah itu? Yang mengajak Salman ke sini itu bukan aku tapi Fatih. Bian tambah kesal. Gimana? Aku nggak mau ada muka dia di sini. Tari nggak bisa mengusir Salman. Begitu saja, kasihan Bang Salman kesini itu, karcisnya bayar. Serah kamu. Marah. Setelah mereka selesai marahan, tiba-tiba Assalamualaikum. Sarah pun datang. Oh no! Sekarang giliran Bian yang ditarik Tari. Tari menegur Bian, mengapa ada Sarah kesini? Bian beralasan bahwa tadi Sarah SMS, tanya posisi aku di mana. Aku balas, posisi aku lagi di waterpark. Tempat umum. Masuknya bayar. Mau diusir aja. Mereka berdua ini lucu ya sis. Meskipun mereka berempat masih canggung karena kondisi sudah seperti itu. Akhirnya, Aku pengen main yang itu. Bian dan Salman pun bergantian bermain dengan Fatih. Mereka berlomba untuk mendapatkan hati Fatih. Salman? Yuk. Ayo. Abi ikut. Sambil menunggu Bian dan Salman bermain bersama Fatih. Mereka berdua berbincang, Sarah membahas tentang hubungan Tari dan Salman. Tari membalas dengan nada sedikit marah. Ia menyangka kalau dirinya menikah dengan Salman maka Sarah akan menikah dengan Bian. Sama Mas Bian. Sarah pun kaget, ia teringat bahwa ia dan Salman mendekati Tari itu tujuannya agar Salman bisa menikahi Tari bukan untuk selamanya, tapi hanya sebentar lalu cerai. Dan Bian bisa kembali menikah dengan Tari. Dimulai dari perkenalan di Hijrah Expo, sampai waktu Fatih dan Pak Deddy Masjid, lalu ia mengasih hadiah ke Fatih. Itu semua adalah rencana mereka. Apa ini? Kesepakatan pernikahan kamu dengan Tari. Terkuat sudah, ternyata yang memobilisasi Salman untuk menikahi Tari adalah Sarah dengan tujuan agar Salman menikah dengan Tari, lalu cerai, dan akhirnya Bian bisa kembali ke Tari lagi. Namun, Salman menolak, ia tidak mau menanggung dosanya. Sarah terus merayu Salman, ia berpendapat bahwa hanya Salman yang bisa membantu keberhasilan rencana ini. Dengan kehati-hatian, Salman pun setuju. Sarah. Ya, maaf. Tak sampai di situ aja, mereka berlomba. Siapa pemenangnya untuk menyenangkan Fatih? Bertanding, siapa yang duluan sampai di kolam? Atau bertanding, main shiki, siapa yang jatuh duluan, dia kalah. Dan semua lomba tersebut dimenangkan oleh Salman. Bian kalah guys. Oh no! Waalaikumsalam. Dan Bian pamit pergi dengan muka marah. Ami mencari suaminya
ia mencoba menghubungi temannya Agung. Assalamualaikum. Halo, Rif, tahu Agung nggak ya di mana? Namun, teman Agung tidak ada yang tahu di mana Agung berada. Babe juga bertanya di mana Agung, kok tidak kelihatan. Ami pun menjawab bahwa Agung lagi keluar kota. Keluar kota? Emang nggak bilang ayah? Kok ayah nggak tahu? Pak D dan Budi bertanya pada Tari, apakah dia sudah punya jawaban tentang lamarannya Salman. Pak D merasa kasihan bila lamaran Salman digantung terus. Beliau juga menambahkan, meskipun kamu masih mencintai Bian, tetapi masa depanmu dan Fatih dipertaruhkan. Beliau takut tidak ada lagi lelaki yang baik dan soleh seperti Salman. Bukannya Tari nggak mau jawab sekarang. Bude, Pak De, Tari belum siap. Ami meluapkan kesedihannya pada Tari. Ia tidak menyangka bahwa Agung akan pergi tanpa pamit seperti waktu mereka sebelum menikah. Emang dengan cara ghosting bisa ngelarin masalah? Enggak. Oh no! Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan video dirinya di TikTok yang lagi viral. Putari lihat ini. Jilbaban, tapi kok kegatalan sama laki orang ya? Untuk lapor. Oh no! Pak D mengundang Salman ke rumahnya. Beliau menjelaskan pada Salman untuk bersabar, menunggu jawaban tentang lamarannya kepada Tari. Tentu saya mengerti, Pak. Syukur. Saat Tari di kafe, ia dikunjungi oleh seorang wanita yang kemarin melabraknya. Betari Apsari. Ia bernama Rani. Rani menyangka bahwa Reva menghilang. Ditelepon dak dibalas, ia datangi ke rumahnya ternyata sudah pindah. Itu semua ada hubungannya dengan Tari dan ia menuduh Tari menyembunyikan Rafa tunangannya. Kenapa ghostingin gue? Mbak, jangan tuduh sembarangan ya. Astagfirullahaladzim. Lu digostingin lagi kan? Dan sejak dulu Mabe itu memang tidak suka dengan Agung, ia itu memang laki-laki pengecut. Ami tetap menyangkal dan membela Agung bahwa Agung memang keluar kota. Tak diduga dan sangka tiba-tiba Agung muncul. Ia beralasan bahwa ia pergi tanpa pamit, itu dikarenakan ia dapat panggilan dari perusahaan dan menyuruhnya untuk bertugas keluar kota. Dan tidak mungkin ia akan menghosting Ami untuk kesekian kali. Emang bener kan Agung keluar kota? Ah, masa Agung ghosting? Sementara itu, Sarah dan ayahnya berkunjung ke rumah Salman. Di situ Sarah memberi ketegasan pada Salman tentang hubungannya dengan Tari. Kamu sama Tari jadi nikah? Ami yang masih marah pada Agung karena Agung sudah berjanji tidak akan menghosting Ami lagi. Ia adalah istrinya, masak hanya ditinggalin tulisan maaf saja tanpa ada kejelasan. Dan Ami tidak bisa memaafkan Agung yang hanya ada kata maaf saja tanpa ia mau berubah. Tanpa Ami sadari, ia berkata pada Agung bahwa suaminya adalah laki-laki pengecut yang bisanya hanya kabur. Emang lu tuh laki-laki pengecut. Disitulah kemarahan Agung memuncak. Dengan respek ia memukul kaca. Dengan nada gemetar, Agung meminta maaf dan berlalu pergi. Sementara itu, Tari yang sedang berbelanja, ia diikuti oleh Rafa. Rafa mempertanyakan pada Tari, mengapa setiap dihubungi tidak pernah dibalas. Tari meminta pada Rafa agar ia menjauhi dirinya karena ia sudah punya tunangan. Rafa berusaha meyakinkan Tari bahwa ia dan Rani sudah putus. Ia juga memohon pada Tari untuk diberi kesempatan satu kali lagi agar bisa dekat dengannya. Please Tari, tolong kasih aku kesempatan sekali aja. Tanpa memberi jawaban, Tari berlalu dari Rafa. Rafa hanya terdiam. Tak sampai di situ saja, Rafa kembali menghubungi Tari. Tari tak memperdulikannya. Saat Tari mau menggendong Fatih ke tempat tidurnya, ia sangat terkejut melihat Rafa ada di luar halaman rumahnya. Lalu Tari buru-buru meletakkan Fatih. Ia teringat belum sempat mengunci pintu depan rumah. Namun belum sempat mengunci pintu, keburu Rafa masuk rumahnya. Tari pun
mencoba menenangkan Rafa agar ia tidak berbuat yang tidak-tidak. Kamu istighfar, Rafa ya? Istighfar! Ia menasihati Rafa bahwa ini sudah malam dan khawatir ada fitnah di antara mereka. Ketika mereka sedang berdebat, dari arah luar pintu kaca, ada seorang wanita yang berteriak-teriak. Sambil menembakkan water cannon milik pemadam kebakaran ke arah jendela kaca di depan Rafa dan Tari. Tak lama kemudian petugas pun datang menangkap wanita stres tersebut. Melihat hal itu, Rafa segera menuju ke arah Rani untuk melerainya. Terlihat Tari kaget dan tak percaya akan kejadian itu. Setelah kejadian itu, Tari trauma dan berusaha menghubungi Bian. Aku pengen ngomong sesuatu. Dikarenakan Bian sedang sibuk dengan rapat penting, ia tidak bisa datang ke rumah Tari. Di saat Tari butuh teman curhat, alangkah sedihnya dia tak ada yang menemani. Akhirnya ia luapkan kesedihan dan kesendiriannya pada Allah yang Maha Kuasa. Ia pasrah dan sabar sambil melihat Fatih yang terlelap serta gambar foto Disney. Setelah memikirkan cukup waktu yang lama, kejadian demi kejadian yang telah ia lewati, penuh dengan cacian, hinaan, rasa khawatir akan kesepian, membuat trauma dirinya. Meskipun masih ada rasa cinta di hati untuk suaminya Bian. Akhirnya Tari membulatkan tekad dan memantapkan hati, ia mau menerima lamaran, bersedia menikah dengan Salman. Bismillah. Tari menerima lamarannya Bang Salman. Tari bersedia menikah dan menjadi istrinya. Alhamdulillah. Nonton episode berikutnya hanya di Apik Story, Apik Filmnya, Apik Channelnya. Jangan lupa like, subscribe. Salam rebahan lovers.